Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Tanpa terasa dari perjalanan waktu di bulan Ramadan ini kita sudah sampai di akhir-akhir dari detik di mana madrasah akan segera tutup, di mana madrasah Ramadan akan segera menutup pintunya dan kemudian akan meninggalkan kita, ataupun 1 tahun akan dibuka kembali di tahun yang akan datang. Yang menjadi evaluasi dan pertanyaan kepada kita adalah, masih punya tumukhotkah ada pada dalam diri kita, punya ambisi-ambisi yang belum tercapai untuk menggait dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimalisasi ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Karena biasanya ini ketika kita berbicara tentang biasa, itu kita biasa semangat di awal, tapi ketika sudah berada di akhir, taruhlah mungkin di final dari sebuah pertandingan, final dari sebuah perlombaan, kita tidak justru malah menyemangati diri, tapi justru malah ngempos tenaga dan kekuatan yang kita miliki, sehingga hal-hal yang mestinya kita fokuskan untuk dituntaskan di akhir malah menjadi tidak fokus. Padahal kita tahu banyaknya keutamaan-keutamaan Ramadan yang kita dapati itu justru berada di akhir. Contoh seperti 10 hari terakhir Ramadan yang bisa kita maksimalkan, kita laksanakan untuk beriktikaf, berada di masjid sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah yang biasa menghidupkan akhir Ramadannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah di masjid, ya seperti iktikaf tadi. Lalu kemudian juga di 10 hari terakhir banyak orang yang juga sudah mulai ramai-ramai mendatangi lembaga amil zakat, mendatangi masjid, mendatangi para panitia ataupun amil untuk menunaikan zakat mal dan juga zakat fitri mereka. Karena mereka memanfaatkan akhir dari momen Ramadan itu untuk menggapai keistiqomahan, menggapai keistimewaan, menggapai berbagai macam kebaikan yang mereka dapatkan dari secuil kebaikan yang mereka bisa laksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wejangan kepada kita, memberikan nasihat, pengingat kepada kita sebagaimana yang disampaikan di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, ketika Allah memerintahkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dengarkan dan taatilah, dan berinfaklah untuk diri kalian, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah dengan yang baik karena itu akan sesuatu yang juga baik untuk diri kalian. Maka beberapa hal yang Allah perintahkan kepada kita, ittaqullah wasma'u wa'ati'u wa anfiqu. Ada 4 kebaikan, ada 4 perintah yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah At-Taghabun yang tujuannya hanya satu, untuk kita memaksimalkan kekuatan, memaksimalkan potensi yang kita miliki. Jadi kalau kemudian kita masih bisa flashback ke belakang, bagaimana 3 pekan terakhir kita melaksanakan ibadah Ramadan, apakah sudah maksimal atau belum? Ketika kita menemukan satu jawaban bahwa kita belum maksimal ada di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, maka jangan jadikan di pekan terakhir dari bulan Ramadan itu menjadi pekan yang seolah-olah kita tutup dengan su'ul khatimah, yaitu dengan satu pungkasan ataupun penutup yang tidak baik. Karena biasanya sesuatu yang diawali dan diakhiri dengan yang baik ini menunjukkan tentang keistiqomahan. Maka saya juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa izzatun nafsi seseorang, bahwa harga diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terjaga, itu sebab karena 4 hal. Yang beliau sampaikan adalah 1, al-akhlaqul fadilah atau al-akhlaqul karimah. Ketika seseorang mampu menjaga diri, akhlakul karimah yang ada pada dirinya, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, at-tawadhu, yaitu sifat rendah hati.
ketika ia memiliki sesuatu yang dilebihkan oleh Allah dibandingkan dengan yang lain, maka tentu ini sesuatu hal yang tidak perlu disombongkan, karena ini amanah. Maka ketika dia bisa merasa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan yang lain, maka inilah yang disebut dengan katawaduan diri. Kemudian yang ketiga adalah al-jud, yaitu sifat dan sikap dermawan. Dan ini juga merupakan momentum yang sangat baik untuk kemudian menumbuhkan kedermawanan kita di bulan Ramadan. Bisa berbagi kepada orang lain dengan cara berbagi tajilan, ataupun berbagi sahur, atau berbagi apapun yang bisa kita berikan yang di dalamnya ada kemaslahatan dan kemanfaatan untuk orang lain. Maka ini adalah sifat tumbuh yang kemudian dikatakan baik, yaitu al-jud, kedermawanan yang ada pada diri. Maka tiga perkara itu diibaratkan seperti tiga pilar yang kemudian harus dibangun pada pilar yang keempat dengan cara yang kokoh. Artinya kalau pada yang keempat ini tidak dibangun, maka hal yang pertama, kedua, dan ketiga juga akan runtuh. Apa itu? Pilar keistiqomahan. Pilar yang disebut dengan keistiqomahan ataupun keajekan dalam menjalankan segala sesuatu. Maka orang-orang yang senantiasa beristiqomah, orang-orang yang senantiasa melihat fokus terhadap apa yang dikerjakannya, maka mudah-mudahan ia sudah punya targetan-targetan yang di akhir dari Ramadannya pun dia sudah merasa berbangga diri, bukan di hadapan orang tapi di hadapan makhluk atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa fattaqullaha mastata'tum, itu bertakwalah dengan kemampuan yang kalian miliki, dalam artian selama kita masih punya kekuatan, maka selama itu pula kita bisa maksimal dalam ketaatan kita kepada Allah. Artinya ketika misal dalam sholat, ketika kita tidak mampu untuk berdiri dalam melaksanakan sholat, apakah kemudian kita meninggalkannya? Padahal Allah menganjurkan kepada kita, mewajibkan kepada kita, kerjakan sholat selama kita masih hidup, selama kita tahu apa yang kita lakukan. Maka ketika kita tidak mampu berdiri, maka silahkan duduk. Ketika duduk pun tak mampu, maka silahkan berbaring. Dan berbagai macam upaya yang tetap kita lakukan untuk mengejawantahkan dan menjabarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka sama dengan konteks puasa yang saat ini kita jalani. Ketika kita mampu mengkolaborit antara dua ibadah wajib dan ibadah sunnah, maka sebetulnya ini adalah keseimbangan untuk menyempurnakan apa yang disebut dengan harapan. Ketika puasa yang kita kerjakan lalu dibarengi dengan amalan-amalan sunnah yang senantiasa mewarnai dari ibadah yang wajib, maka harapan kita mudah-mudahan ketika ibadah yang wajib ini ada yang kurang, bisa ditutupi dengan ibadah yang sunnah. Seperti misal ketika kita berbuka, ataupun ketika kita sahur, ataupun kemudian kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, sebetulnya adalah upaya yang kita lakukan untuk memaksimalkan potensi ibadah yang ada di dalamnya. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang merugi ketika Ramadan sudah tutup, madrasah Ramadan sudah ditutup, dan ternyata ketika kita melihat ke belakang, ternyata banyak potensi yang kemudian hilang sebab karena kemalasan diri yang terus-menerus berlanjut sampai pada akhirnya banyak kebaikan yang hilang di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada langkah-langkah kita ke depan untuk menuju ridha dan takwanya. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Bila ada manfaat dan kemaslahatan yang bisa diambil, mudah-mudahan ini memberikan kontribusi kemanfaatan untuk kita semuanya. Bila ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar dan kemudian nanti bisa disampaikan ke admin ataupun ke panitia untuk bisa ditindaklanjuti. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya. Kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini, dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga, sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni, anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini, bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan agar lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita berpastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Kedua kalinya salawat teriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya rangkai menjadi beberapa kata yang saya beri tema mendidik anak berpuasa. Sebagaimana kita telah mengetahuinya bahwasannya wajib hukumnya puasa untuk seluruh umat Islam, terutama umat Islam yang sudah akil balik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terutama bagi orang tua yang sudah memiliki anak, apalagi anaknya masih berusia dini. Bagaimana cara kita sebagai orang tua meningkatkan keimanan anak tersebut agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan pondasi yang kuat. Pada bulan suci Ramadan ini, orang tua berperan penting dalam mendidik anaknya agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar. Sebelum kita mengajarkan anak kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tahap yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberi pemahaman terhadap anak kita. Memberi pemahaman apa itu puasa, apa makna dari puasa, apa hikmah yang dapat diambil dari puasa, dan apa manfaat yang dapat kita dapatkan apabila kita menjalankan ibadah puasa. Agar apa? Agar anak kita dapat mengetahui apa sih kaidah dan manfaat karena telah menjalankan ibadah puasa. Kemudian setelah dari itu, orang tua juga wajib memastikan kondisi anaknya. Apakah anak tersebut sudah dapat melaksanakan ibadah puasa atau belum. Sebagai orang tua, kita juga harus memberikan pemahaman terhadap anak kita secara bertahap. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di masa depannya. Ada beberapa tips untuk orang tua yang ingin mendidik anaknya berpuasa. Tips yang pertama, menciptakan suasana yang bahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tips yang kedua, menanamkan hikmah berpuasa terhadap anak kita. Tips yang ketiga, menanamkan dan membiasakan anak kita untuk tidak langsung berpuasa secara full, namun secara berlahan-lahan dan secara bertahap. Tips yang keempat, menyiapkan makanan kesukaan anak kita, baik untuk sahur maupun berbuka puasa. Dan tips yang terakhir adalah memberikan apresiasi atas apa yang telah anak kita capai ketika berpuasa. Para orang tua kembali diingatkan bahwasanya orang tua adalah suri tauladan yang baik untuk anaknya. Puasa itu memang wajib, tapi tidak wajib untuk anak yang masih berusia dini. Puasa itu memang wajib, tapi tidak wajib untuk anak yang masih berusia dini. Namun, bagaimana cara orang tua menanamkan kepada anaknya, maka itu akan menjadi karakter di kemudian harinya. Apabila orang tua mengajarkan kebaikan dan memberi pengalaman-pengalaman yang baik terhadap anaknya sejak dini, maka di kemudian hari, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang baik dan dapat bermanfaat untuk orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diambil hikmahnya oleh kita semua. Mungkin hanya itu saya akhiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا حي على لا